Bicara soal sejarah, Natalius Pigai mengatakan, kaum sorban aktor utama kemerdekaan bangsa Indonesia. Literasi sejarah dari pendirian bangsa dan negara Indonesia menjadi satu tema yang dibahas oleh aktivis hak asasi manusia atau HAM, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @nataliuspigai2. Dalam cuitan yang diposting pada Jumat 17 Juli, Pigai berpandangan bahwa aktor sejarah pendirian atau kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia lebih cocok dilekatkan kepada umat muslim ketimbang para raja. Saya lebih setuju jika ada tulisan tentang Indonesia didirikan oleh kaum sorban atau ulama dibandingkan raja-raja yang jelas-jelas terbukti memeras rakyat memungut upeti. Begitulah tweet dari Pigai. Jika aktor pendirian bangsa dan negara mencantumkan para raja sebagai aktor sejarah, maka Pigai berpandangan itu sebagai bentuk penjajahan yang pernah dilakukan Belanda, yang dengan segala bentuk dan sifatnya memperlihatkan hal-hal yang tak terpuji. Di kerajaan-kerajaan yang melawan Belanda adalah rata-rata pangeran bukan raja, karena rebutan harta, tahta, dan wanita. Oleh karena itu, mantan anggota Komnas HAM ini seolah memberikan warning kepada masyarakat bahwa bentuk-bentuk dan sifat-sifat kerajaan harus dimusnahkan serta tidak diberi kesempatan untuk hidup di Indonesia. Jangan kasih karpet merah pada kerajaan-kerajaan. Begitulah ungkap Natalius Pigai mengakhiri cuitannya. Dari berbagai daerah, pemikiran-pemikiran mereka, bahkan mereka profesor-profesor. Mereka cerdas-cerdas, ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Pergumulan berpikir, baik itu berdasarkan pada norma-norma yang ada pada masyarakat, tradisi-tradisi yang ada, pemikiran yang ada, maupun dikombinasikan dengan nilai-nilai filosofi yang mereka belajar di dunia pendidikan dunia barat. Itulah dirumuskan menjadi dirumuskan menjadi 5 variabel. Dari 5 variabel yang keluar adalah variabel-variabel universal yang diterima di seluruh dunia. Ketika bicara Tuhan, Amerika Eropa juga terima Tuhan. Ketika bicara kemanusiaan, seluruh dunia terima kemanusiaan. Ketika bicara persatuan juga sama. Kemudian demokrasi juga sama, keadilan juga sama. Karena itulah maka nilai-nilai yang keluar dari Pancasila adalah nilai-nilai universal, bebas nilai. Warnanya putih, bukan merah. Warnanya putih, bukan merah. Oke. Apa maksudnya itu, Kak? Warna putih artinya warna bebas nilai, suci. Jangan dikotorin dengan tidak berwarna Pancasila. Tidak berwarna. Dia jangan dikotorin dengan merah. Karena Pancasila diterima oleh siapapun. Siapapun. Merah dalam konteks ini adalah berwarna ya. Maksudnya begitu. Karena itulah maka harus pemimpin sejatinya harus menghindari personifikasi Pancasila menjadi seorang personifikasi individu, itu mengkerdilkan Pancasila itu sendiri. Kenapa Pancasila dikerdilkan? Apa misi dibalik itu menurut Natalius Pigai? Itu yang menurut saya begini. Kita fair saja. Saya sangat objektif. Saya seorang Kristen Katolik yang sangat taat. Mohon maaf ya, saya taat. Saya hanya percaya Tuhan Yesus saja. Tetapi kebenaran faktual sejarah historis secara antropologis, secara sosiologis, kita tidak boleh pernah menafikan meskipun keyakinan kita berbeda. Bahwa Pancasila itu dia lahir di bumi Indonesia itu ketika umat Islam menarik dengan ikhlas 7 kata. Ketika 7 kata itu dikeluarkan dari Pancasila, maka disitulah lahirnya Pancasila.